طيب قبل أن نبدأ هيا بنا نسمع ونتمتع صوت فضيلة الشيخ أحمد رضوان nggak ada Ahmadnya, Ridwanullah. Tafadhal. بقدر ما يتيسر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبيت أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن شاء الله سنستمر مع فضيلة الشيخ المكرم والداعي إلى الله الدفاع نعم الدافع نعم شيخ موفق تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an barakan marhuma wa tafarruqan bari tafarruqan barakan ma'sum mardiyya wa la taj'al fina wala hawalina wala ma'na wala syaqin wala matrudin wala mahruma. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'al mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wa tadhkir wa tadhkir naf'al bi fadli fadl istifada al hatta masab kitabil wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a huda wa dalalata al khair bi mardatihi wa qurbi wa thawabih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan mulai membaca kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, ya, karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa amaddana bi asrarihi wa ada alana min barakatihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. Awal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelum kita mulai, ini yang dibaca matanya ya. Kalau syarahnya baca sendiri-sendiri. Kenapa? Karena matan adalah usuluha, ya.
matan adalah husunuha. Man hazal mutun man hafizal mutun faqad hazal funun ya. Mutunuha husunuha. Kalau kita sudah kena matannya maka insya Allah syarahnya juga bisa. Insya Allah ya. Nanti dibaca sendiri-sendiri dan banyak sekali syarah-syarahnya. Pertama, sebelum kita membaca, sebagaimana adat ulama'i Azhar ya, itu melakukan madkhal. Paling tidak pada 2 madkhal ya. Pertama pada siapa pengarangnya, kemudian yang kedua pada ilmu tersebut dan kitab tersebut ya. Itu. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Beliau ini seorang wali kutub besar dari kalangan Sadah Ali Ba'alawi ya. Ba'alawi sekarang yang sedang ada sebagian oknum al-muntasibin alladzina yang sibuna anfusahum ilal ilm untuk menafikan nasab Ba'alawi. Maka kita baca kitab ini dengan niatan apa? Untuk mentakkidkan bahwasannya mereka itu orang-orang yang luar biasa, dan kita niatkan semoga ini membuat mereka makin sakit hati. Ini gak apa-apa pahala ya. Dengan tujuan seperti ini itu sangat baik sekali ya. Tentu yang paling utama tentu semuanya adalah kita agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau ini Said Abdullah bin Husain bin Thahir ini seorang wali kutub besar dari kalangan Sadah Ba'alawi. Nama beliau Al-Imam Al-Kabir wal Alam Asy-Syahir Al-Jami' baina ilmayil batin wal zahir Dzul Judil Mutawatir wal Majdul Bahir Az-Zahidul Wari' Ad-da'i ila Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah Al-Habib Abdullah ibn Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami. Jadi asal Hadramaut. Jadi beliau seorang wali kutub magung yang sudah sangat masyhur sekali ya. Beliau dilahirkan pada 1191 ya, di negeri Tarim, di Madinatul Tarim. Wa nasya'a biha nasy'atan hasanah, dan beliau hidup di sana, tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang bagus. Mumayyizatan an sa'iri aqranihi wa khillanihi, mempunyai keistimewaan atau tidak sama dengan saudara-saudaranya, teman-temannya semuanya. Ya. Jadi ciri-ciri seorang itu mau jadi ulama besar, ya ini bisa dilihat ketika masa kecilnya. Itu biasanya beda. Tidak cenderung bermain gitu ya. Sukanya ke majelis ilmu, lebih tenang. Itu biasanya tanda-tanda mau jadi orang besar. Mempunyai keistimewaan keterpautan dengan para ulama. Dan kemudian yang terpenting lagi adalah tarbiyah dari bapaknya. Ini nggak harus jadi ulama juga. Yang nggak harus ulama ya, seorang ulama itu tidak harus lahir dari kalangan ulama. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulama itu seseorang yang Allah pilih. Istafahullah ya. Jadi nggak mesti dari kalangan atau keluarga bangsawan juga atau ulama juga. Jadi maka kita nggak perlu putus asa, nggak perlu. Ketika misalkan kita dilahirkan dari kalangan yang bukan ahlul ilm, nggak mesti, nggak perlu dan nggak boleh, ya. Bukan Gus atau bukan anaknya kiai, termasuk saya juga bukan ya, saya juga bukan. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah bitaufiqillah. Karena apa? Sejarah itu mencatat demikian, para ulama kita itu banyak terlahir dari orang biasa, orang biasa. Misalkan Sayyidut Tabi'in. Jangan ke situ dulu lah, itu terlalu ekstrim ya. Imam Ghazali lah. Wa huwa man huwa imamuna wa qudwatuna, qudwatu ahli sunnah. Atau apa lagi bahasanya? Hujjatul Islam wa barakatul anam wa muqtadul khasi wal am. Itu julukannya. Ujubatuz zaman. Masya Allah, lengkap. Gak ada orang yang punya julukan sedahsyat Imam Ghazali itu. Itu siapa bapaknya? Bapaknya Ghazal, tukang tenun. Ya. Jadi nggak perlu kita meratapi diri kita siapa dan seterusnya, nggak perlu ya.
Ya. Imam Ghazali itu dari kalangan biasa. Nah, yang penting gini. Tarbiyah dan kecintaan orang tuanya kepada ilmu. Imam Ghazali bapaknya orang biasa, tapi kecintaannya kepada ilmu luar biasa bapaknya. Cinta kepada ahli ilmu luar biasa. Suka pada ulama gitu ya. Jadi gitu. Makanya kata ba'du masyayikhina, salah satu orang itu baik itu walaupun bukan ahli ilmu atau bukan ulama itu, tapi suka ngumpul dengan para ulama. Ya. Itu tandanya baik. Mau mengantarkan anaknya di majelis taklim itu sudah bagus ya. Terus siapa lagi misalkan? Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Masya Allah, nggak ada orang yang dapat gelar Hujjatul Islam, itu nggak ada. Kenapa? Karena Imam Ghazali orang yang betul-betul menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan orang yang hafal 1 juta hadis, bukan hujah itu ya, bukan. Hujah di sini bukan. Salah satu karomahnya Imam Ghazali itu punya apa? Punya gelar itu, dan nggak ada dimiliki oleh yang lainnya. Nggak ada. Ya. Beliau itu orang yang pengkritik berat terhadap para filosof dan seluruh firaq ad-dhallah. Makanya beliau itu digelari hujjah. Kadang kan sering orang-orang yang baru belajar ihya beberapa kali pengajian itu bilang, kita itu nggak boleh suka debat Imam Ghazali itu suka debat. Itu beliau itu digelari sampai digelari al-hujjah itu karena itu mengkritik seluruh firaq, Syiah, Mujassim, filosof dan seterusnya yang dikafirkan dalam 3 masalah itu ya. Para filosof yaitu representasi siapa? Ibnu Sina, Al-Farabi. Enggak, Al-Kindi enggak. Al-Kindi beda ya. Dikafirkan oleh Imam Ghazali. Enggak. Memang ada penyimpangannya, benar. Bisalah satin kafarul falasifatul ida. Jadi para filosof, para petetik ya, itu dikafirkan karena 3 hal. Idh angkaruha wa yahaqqan muthbatah. Karena mereka mengingkari 3 hal ini yang memang prinsip usuluddin, dasar dari agama. Pertama, karena mereka meyakini Allah itu ilmunya sifatnya kulli, ya, tidak juz'i. Jadi Allah itu hanya mengetahui secara umum saja. Intinya alam semesta ada gitu aja. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka persisnya, pergerakannya dan seterusnya nggak tahu. Berarti ifbatul jahal ilallah. Maka mereka dikafirkan Ghazali. Terus hudutsu awamil ilmun bijuz'in wa hudutsu awamil. Jadi mereka mengingkari kehadisan daripada apa? Kehadisan daripada alam semesta. Panjang lagi nanti kalau cerita ini. Nanti kita mungkin di sini ada nanti ya tentang masalah yang kemudian di situ Ibnu Taimiyah itu terpengaruh terhadap masalah ini. Jadi mereka beranggapan bahwasanya alam semesta ini qadim. Gitu ya. Terus satunya lagi itu wahasru ajsadin wa kanat mayyitah. Mereka mengingkari bahwasanya manusia akan dibangkitkan lagi itu dengan jasad. Mereka mengingkari, tapi hanya secara ruh saja. Gitu. Dengan 3 hal ini dikafirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Nah, itulah Imam Ghazali pengkritik berat ya. Jadi debat yang nggak baik itu ketika debat yang di situ non faedah. Debat kusir dan seterusnya. Dari Al-Qur'an itu diakui kalau metode debat dalam diskusi keilmuan ya. Nah, terus siapa lagi? Imam Hasan Al-Basri, itu lebih ekstrim lagi. Bapaknya siapa? Bapaknya itu seorang mawali, seorang budak ya. Coba budak. Tapi menjadi sayyidut tabi'in, Masya Allah. Dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Artinya itu kita nggak boleh meratapi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nggak boleh. Kita semuanya sama. Jadi gitu ya. Jadi beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mempunyai keistimewaan dibandingkan teman-temannya gitu ya. Hatta syabba an tuq wa ghada seterusnya. Nah, siapa saja guru-guru beliau? Di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sayyid Hamid bin Umar Al-Munaffir atau Al-Manfar gitu ya. Kemudian Al-Allamah Sayyid Abdul Rahman, kemudian Al-Allamah Umar dan Alawi Ibn Al-Habib Ahmad Hasan Al-Haddad. Ya. Beliau aslinya Tarim tadi ya. Kemudian hijrah ke Makkah dan ke Madinah. Di sana tinggal di sana beberapa tahun.
kemudian bertemu dengan banyak ulama seperti Al-Allamah As-Sayyid Aqil bin Umar bin Aqil bin Yahya, As-Sayyid Ali Al-Baiti, As-Syekh Umar bin Abdul Rasul At-Tar, Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Ba'alawi Jamalul Lail, wal Imam Al-Allamah Umar ibn Saqqaf ibn Muhammad As-Saqqaf. Ya. Apa saja karangan daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ini? Ya. Karangan beliau, nah ini, kenapa tadi kita sedikit berbicara terhadap Imam Ghazali, ya. Jadi karangan beliau rata-rata atau ya tidak lepas daripada kitab-kitab Imam Ghazali. Ya. Ma hawats al-khulasah wa zubdah min kalamil Imam Al-Ghazali wal Imam Al-Haddad. Ya. Jadi karangan-karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ini itu seperti banyak ringkasan dari kitab-kitab Imam Ghazali dan Imam Haddad. Jadi terpengaruh atau yata'athar bihima gitu ya. Jadi ulama itu pasti ada yang dikagumi atau dipengaruhi ya. Orang yang terpengaruh atau mempengaruhi pada jiwa beliau itu siapa? Kita itu harus begitu. Kita itu harus begitu. Kita terpengaruh dengan siapa? Tapi jangan sampai fanatik buta gitu ya. Kalau dengan hanya sisi idealisme, sisi kerajinan, sisi kreativitas, kemudian dalam karya penulisan, apalagi dalam semangat, itu harus terpengaruh dengan siapa? Harus ada role model. Ya. Gitu. Nah, beliau ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ini terpengaruh dengan Imam Ghazali dan Imam Haddad. Nah, jadi apa? Para sadah Ba'alawi itu sangat ngefans sekali kepada Imam Ghazali. Ya. Iya. Imam Ghazali itu biasa, bukan Habib, bukan siapa. Ya. Imam Ghazali itu orang biasa, beneran, bukan asyraf ya, bukan sadat asyraf, bukan. Bukan kalangan Habib, bukan. Orang biasa, beneran orang biasa, orang awam. Itu menjadi hujah maksudnya. Selain beliau itu mendapatkan gelar hujah, Hujatul Islam. Bahwa keulamaan beliau itu menjadi hujah bahwasanya untuk menjadi ulama nggak harus berdarah biru, nggak harus. Siapapun kita bisa jadi ulama. Ya. Itu. Apa aja karangannya? Sulamut Taufiq fil Fiqhi. Ya. Kemudian Miftahul I'rab fil Nahwi. Sulamut Taufiq dalam fikih dan seterusnya ya. Dan lain-lainnya. Ada kitab Majmu' Mu'allafat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Silakan dibeli ya. Miftahul I'rab dalam Nahwu, wal Wasiyal Kubra, kemudian Tadhkiratun Nafs wal Ikhwan bi ayatin minal Qur'an wa ahadits Sayyidi Walid Adnan. Kemudian apa lagi? Idhafah ila Rasail Wasaya wa Faraid wa Faid min Fathi Jamal Awaid dan seterusnya. Kemudian punya diwan ya. Diwan Mandhum, Hadiyatus Siddiq lil Akhi war Rafiq dan seterusnya. Beliau wafat pada hari atau malam Kamis Rabiul Tsani tahun 1272 ya. Wasyi'at janazatuhu fi jumu'in ghafirah, dan jenazahnya diantar oleh manusia yang luar biasa banyak ya. Ya, rahimahullahu taala.